Halo anak-anak, shalom buat kita semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan untuk yang sedang sakit, Lose Erni berdoa semoga kalian cepat sembuh. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena hari ini kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami semakin mengerti akan firman-Mu. Dan biarlah kiranya Roh Kudus terus menolong kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini firman Tuhan akan diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ke-18. Nah anak-anak, pada zaman itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama siapa ya? Anak-anak tahu tidak? Yang huruf depannya A? Betul sekali, namanya Raja Ahab. Nah, Raja Ahab memiliki seorang istri yang bernama Ratu. Ratu siapa ya? Ingat tidak? Huruf depannya I. Iya, betul sekali. Isabel. Ya. Nah, Raja Ahab dan Ratu Isabel adalah raja dan ratu yang sudah melupakan Tuhan. Mereka tidak lagi mengingat bagaimana tangan Tuhan yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir sampai kepada masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mereka juga sudah melupakan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh leluhur mereka, yaitu selalu berdoa dan selalu bergantung kepada Tuhan. Dan yang paling menyedihkan anak-anak, mereka juga menyuruh bangsa Israel untuk datang menyembah Baal, menyembah kepada berhala, sehingga banyak orang-orang Israel tidak lagi datang kepada Tuhan. Tetapi sangat bersyukur ada seorang nabi, yaitu Nabi Elia, yang tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Nah, Nabi Elia sangat sedih sekali karena melihat banyak orang-orang Israel yang akhirnya datang menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau percaya kepada Tuhan. Mereka tidak lagi bergantung pada Tuhan. Dan Nabi Elia akhirnya memusnahkan semua orang-orang yang menyembah kepada berhala. Tapi anak-anak, ada satu orang yang tidak suka dengan tindakan Nabi Elia. Kalian tahu siapa itu? Betul sekali, dia adalah istri Raja Ahab, yaitu Isabel. Nah, Isabel berusaha untuk membunuh Nabi Elia, sehingga Nabi Elia menjadi sangat ketakutan sekali. Dan akhirnya dia lari ke padang gurun. Dia sangat ketakutan mendengar berita bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap dan dibunuh oleh Ratu Isabel. Nah, pada saat dia sedang berjalan menuju ke padang gurun, dia terus merasakan ketakutan yang luar biasa di hati dia. Sehingga tatkala dia merasa kecapean, dia merasa kelelahan, dia pun akhirnya duduk di sebuah pohon dan dia pun tertidur. Nah, setelah dia terbangun, dia melihat seorang malaikat. Seorang malaikat yang sudah menyiapkan makanan dan minuman. Wah, anak-anak, apa yang kalian rasakan ya? Waktu kalian tidur, terus kamu sudah bangun, lalu kalian melihat ada makanan dan minuman di depan kalian. Pasti sukacita sekali ya. Kalian pasti akan makan dan minum. Demikian juga oleh Nabi Elia. Dia pun segera makan dan segera minum. Dan ketika badannya sudah sehat, dia kembali melanjutkan perjalanannya di padang gurun. Dan sampailah dia di sebuah gunung yang bernama Gunung Horeb. Lalu Nabi Elia pun masuk ke dalam gua. Pada saat dia masuk ke dalam gua, dia mendengar suatu suara yang memanggil nama dia. Elia, apa yang kamu sedang kerjakan di sini? Lalu Nabi Elia menjawab, Tuhan, Ratu Isabel mau membunuh aku karena aku sudah memusnahkan orang-orang yang menyembah berhala. Dan aku sangat ketakutan sekali. Lalu suara itu menyuruh Nabi Elia untuk keluar dari gunung. Pada saat dia keluar, dia melihat sesuatu yang luar biasa. Dia melihat
angin yang sangat kencang. Dan angin itu membelah gunung-gunung dan menghancurkan bukit-bukit. Ketika itu berlalu, datanglah gempa. Wah anak-anak, gempanya luar biasa. Dan setelah itu berlalu, datanglah api. Api yang menyala-nyala. Tetapi anak-anak, di situ tidak ada Allah. Tetapi pada saat datang angin sepoi-sepoi, Nabi Elia merasakan damai sukacita. Nabi Elia merasakan keheningan yang luar biasa. Dan dia merasakan kehadirat Tuhan. Di situ kita lihat Tuhan menghibur hati Nabi Elia. Tuhan seakan-akan berbicara kepada Nabi Elia bahwa jangan takut, aku bersama dengan engkau. Dan Nabi Elia kembali menjadi berani, kembali menjadi sukacita. Nah anak-anak, apa yang bisa kita lihat di sini? Tuhan selalu bersama dengan Nabi Elia. Pada saat dia sedang sedih karena melihat bangsa Israel yang banyak menyembah berhala, Tuhan tahu di sana. Pada saat Nabi Elia sedang ketakutan karena dia dikejar-kejar dan hendak dibunuh oleh Ratu Isabel, Tuhan juga tahu apa yang dia rasakan. Nah, kita juga bisa lihat Tuhan juga bersama-sama dengan kita pada saat ini anak-anak. Mungkin saat ini anak-anak sedang sedih karena mama papa saat ini sedang sakit atau ada anggota keluarga yang sedang sakit. Tuhan hadir di sana anak-anak. Tuhan juga tahu pada saat kita ketakutan, kenapa corona ini tidak pernah berhenti, tidak pernah habis. Tuhan juga mengerti apa yang kita rasakan. Anak-anak, Tuhan saat ini ingin menghibur anak-anak semuanya. Tuhan menguatkan kita semuanya bahwa Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang Tuhan inginkan adalah kita tetap setia berdoa, kita tetap setia datang ke sekolah minggu setiap hari Minggu, sehingga kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Seperti yang ada di dalam kitab Mazmur 145 ayat 14, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tunduk. Tuhan akan selalu menemani kita, mengingatkan kita, dan juga menolong kita. Mari kita sama-sama menundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pada hari ini kami diingatkan kembali bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami di saat kami sedang sedih, ketika kami sedang khawatir dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tuhan, berkatilah kami semua ya Bapa, supaya kami semakin hari semakin mengenal Engkau. Dan biarlah kami juga ya Bapa dengan rendah hati selalu setia kepadamu. Bapa dalam surga, jagalah kami dan biarlah Engkau terus menjadi Allah di dalam hati kami, di dalam setiap tindak tanduk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Bye.